Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kembali lagi ya bersama saya di channel kami Sumber Rezeki Garage. Kali ini kita akan membuat ya tutorial bagaimana memasang noken as yang custom ya, atau yang custom itu yang sudah digarap dengan lift itu di atas 7,5 ya, sekitar 8,5 atau 8 atau 9 ya, dan selebihnya itu memerlukan suatu penyesuaian di kop. Bagaimana penyesuaiannya untuk bisa digunakan di part-part yang standar. Ini akan coba kita ulas ya. Nah, yang pertama kita melakukan penyesuaian itu di bagian piston ya. Ini pistonnya ya. Kalau piston saya coak ya sesuai dengan diameter klep ya. Ini kebetulan pakai klep 31 ya innya, dan exhaustnya 27 ya. Ini saya coak agak dalam ya, sekitar ini pakai tiger ya, jadi coakannya bisa sampai 5 mili. Ini saya coak 5 mili nih, dari bibir sini ya sampai bawah ini panjangnya 5 mili, dalamnya ini 5 mili ya. Begini penampakannya ya. Ini masih tebel mas, ini masih sekitar tebelnya masih 2 milinan ini ya. Ini pistonnya yang sudah dicoak kayak gini penampakannya ya. Next ke bagian klep ya, ke bagian klep. Nah, klep juga ini masih ada sedikit perubahan ya. Ini kita bubut ya, dan kita kurangin diameternya. Ini yang tadinya diameternya 31, ini saya kurangi jadi 30,5. Nah, ini cara menguranginya seperti ini, dibubut sampingnya ya. Nah, kemudian disesuaikan bubut bagian depannya. Nah, seperti ini penampakannya. Dan exhaustnya ini juga disesuaikan. Exhaustnya yang tadinya 27 ini dibubut sampingnya jadi 26 ini. Nah, ini masih aman, insya Allah masih aman. Masih di settingannya ini masih omber istilahnya seperti itu. Nah, ini kemudian depannya dibubut juga. Ini tujuannya dibubut buat apa? Kadang ada yang tanya, loh kok dibubut dikurangi diameternya seperti itu? Karena maaf mas, ini karena noken as custom pada dasarnya itu pinggangnya ini dikurangin ya, jadi agak kecil sehingga nanti overlappingnya naik. Nah, overlapping ini bagian sini sama sini ya, overlappingnya naik dan liftnya juga naik. Nah, pas pada saat overlap naik, kebanyakan ketika klepnya tidak dirubah, maka itu akan bersenggolan ya pas posisi overlap. Nah, itu yang bahaya nantinya kalau dibiarkan atau celahnya terlalu kecil, itu pasti lama kelamaan klepnya akan bengkok ya, atau bocor, mengalami kebocoran. Nah, maka perlu kita sesuaikan di bagian itu. Untuk nokennya sendiri ini kita custom sendiri ya. Ini pinggangnya berapa ini? 20 ya. Kemudian liftnya sekitar 8. Coba diukur dulu mas, liftnya berapa. Nah, ini kita ukur ya. Nah, itu liftnya coba 27 28 pas. ya, 28 ya, 28 liftnya. Pinggangnya 20, berarti 28 dikurangi 20. Nah, berapa itu ya? 20 ya itu ya. Nah, itu jadi liftnya ini 8 mas. Nah, untuk menyesuaikan di angka itu, untuk menyesuaikan liftnya itu kita juga merombak di bagian peer klepnya ya, yang bagian dalam ini yang bagian dalam kita kurangin ya. Nah, kita kurangin ini. Nah, kita kurangin sekitar 1 mili ya. Nah, kita kurangin yang bagian dalam, karena
kalau peer klep yang bagian dalam itu travelnya di kop standar itu mentok di 7,75 ya, sekitar 7,75 itu sudah sempit sekali. Nah, kemudian selain di itu, ini juga di retainernya ini dikurangin ya, biar nggak nabrak di bagian seal klepnya. Ini jadi dikurangin separohnya ya, sekitar setengah milian. In dan X semua dikurangin seperti itu ya. Nah, jadi yang diharapkan nanti pada saat motor dihidupkan di bagian lift overlap itu klepnya akan aman. Jadi klep tidak bertabrakan antara in dan out, dan juga peer klepnya ini tidak mentok ya. Itu caranya seperti itu. Iya, lanjut ke pemasangan ya. Ya, bagi teman-teman yang ingin tanya-tanya, ini sih saran saya. Kalau saya biasanya seperti itu. Kalau mungkin yang lain ada berbagai macam cara ya. Ada yang diganti dengan pirnya Swedia atau apa, itu bisa juga. Tapi kalau saya biar hemat dan relatif terjangkau, ini ya seperti ini caranya, dan insya Allah masih aman ya seperti ini ya. Coba Mas itu dipasang saja Mas, dipasang saja, nanti kita cek di bagian overlap dan yang lain-lain. Jangan lupa ya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel kami ya, di subscribe dulu biar kita bisa sedikit-sedikit berbagi ilmu lah, agar kedepannya bisa jadi lebih baik ya. Ini mau dipasang ini ya, ya silakan dipasang Mas. Tuh, itu yang in sudah terpasang ya, tinggal yang X-nya ya, tinggal nokennya dipasang ya. Ini kita langkah selanjutnya mau ngecek overlapnya ya, apakah klepnya bertabrakan atau enggak. Ini langkahnya seperti ini. Ini maskopnya kita pasang dulu, nokennya di posisi top. Nah, posisinya seperti ini. Nah, tinggal dijepit aja pakai ini dong. Ini biar efisien waktunya ya, ini dijepit aja pakai tanggem ya, biar pas diputer nanti kopnya ndak buka ya, seperti ini. Ya, terus kencengin. Ya, cukup. Tinggal disetel klepnya dulu ya. Ini disetel dulu klepnya, baru nanti diputer biar kelihatan. Nah, kelihatan ini in sama X-nya pas posisi overlap ini ada celah ya, celahnya sekitar 0,75 ya. Ya, ini sedang proses penyetelan klep. Coba disetel aja. Pelan-pelan saja, yang penting pas ya nyetelnya ya. Kalau ini setelannya sih di 0 ya, jadi tidak ada celahnya ya, cuma geser kanan kiri. Oh, yang ini masih Mas, yang ini masih agak longgar ini. Coba diputar sedikit. Ya. Dicek ya. Nah, kirinya. Nah, ini kita putar.
kita putar ya 180 derajat biar pas di posisi overlap. Kemudian kita lihat di sini ada celahnya atau enggak. Nah, coba Mas diputar pelan-pelan saja. Ini sedang diputar ya. Ya, kita lihat pergerakan klepnya ya. Nah, X-nya ikut membuka. Nah, ini yang dinamakan posisi overlap ya. Nah, seperti ini. Ini di bagian tengahnya sini. Ini ada celah ya. Nah, maaf ini agak kotor. Nah, ini agak ada celah ya di sini nih. Nah, celah ini yang minimal kalau saya itu 0,75 sampai 1 mili ya. Tapi kalau celahnya ini masih di bawah 0,5 atau bahkan hampir bersenggolan, ini nanti direvisi lagi di bagian daun klepnya. Ini disesuaikan ya, disesuaikan. Bisa jadi settingannya pernah dirubah, terlalu keluar, ataupun nokennya overlapnya terlalu tinggi ya, itu bisa jadi di bagian ini yang harus diwaspadai ya. Ini sensitif sekali di bagian sini ya. Oke Mas, dikembalikan Mas ke posisi top Mas. Nah, ini mau dikembalikan ke posisi top ya. Nah, sebentar ini agak. Nah, ya sudah. Nah, ini sudah di posisi top. Nah, kira-kira seperti itu ya cara setting kopnya ya, buat noken garapan ya yang liftnya itu di atas 7,5. Itu perlu disetting seperti itu ya. Bagi teman-teman yang pengen tanya-tanya atau diskusi ya silakan berkomentar saja, ndak apa-apa. Yang penting komentarnya baik dan sopan, insya Allah saya balas. Atau lebih lanjutnya bisa hubungi nomor saya ya. Nomor saya itu ada di IG saya ya. IG saya sumberjeki_garage itu ada IG saya, atau di Facebook saya namanya Hari Raharja. Monggo silakan dikepoin. Kalau mau tanya-tanya silakan WhatsApp atau pesan ya, message inbox juga enggak apa-apa. Yang penting sopan dan dengan bahasa yang baik dan benar, insya Allah saya balas ya. Oke, terima kasih ya. Bagi teman-teman yang ingin mencoba silakan berkreativitas, tetap semangat ya, dan jangan mudah menyerah, karena kita ketika riset itu harus banyak sekali mencoba. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.